Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syifa Hakim dari Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pemrograman struktur pertemuan 13 dengan materi Stack and Queue. Stack itu adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Artinya, elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Bayangkan, seperti tumpukan piring, piring yang terakhir adalah piring yang pertama diambil. Nah, sedangkan queue adalah antrian struktur data linear yang mengikuti prinsip dari FIFO, first in, first out. Artinya, elemen pertama dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Di sini ada capaian pembelajar. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami Stack and Queue yang ada pada STL, C++ beserta cara menggunakannya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan Stack and Queue dalam pemrograman sesuai dengan kebutuhan program. Nah, seperti tadi yang udah dibahas, Stack itu adalah data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Semua operasi yang dilakukan dari satu sisi, yaitu bagian atas atau top. Nah, Q itu kebalikan dari Stack. Q ini dia data yang pertama dimasukkan akan menjadi yang pertama keluar. Nah, di sini ada perbedaan list dan vektor. Prinsip dasar LIFO, last in first out. Kalau Q, FIFO, first in first out. Arah operasinya, kalau stack itu satu arah, sedangkan Q yaitu dua arah. Penambahan elemen, push, dia ke atas, push ke belakang. Nah, penghapusan elemen, kalau stack dia menggunakan pop dari atas. Nah, kalau Q, pop dari depan. Akses elemennya hanya dapat dari top. Kalau stack, sedangkan Q dari front dan back. Operasi pada stack. Yang pertama ada push, itu menambahkan elemen ke atas. Terus yang kedua ada pop, yang menghapus elemen dari atas stack. Terus yang ketiga itu ada top, melihat elemen teratas. Terus yang keempat ada empty, mengecek apakah stack itu kosong. Terus ada size, mengetahui jumlah elemen. Terus ada swap, itu menukar isi stack. Nah, kalau pada Q itu yang pertama ada push seperti tadi, yaitu menambahkan elemen ke belakang antrian. Terus ada pop, dia menghapus elemen dari depan antrian. Terus ada front, dia melihat elemen dari depan. Ada back, melihat elemen di belakang. Empty itu mengecek apakah antriannya kosong. Size itu mengetahui jumlah elemen dalam antrian. Swap itu menukar queue-nya. Nah, di sini ada contoh implementasi dari stack. Seperti yang udah dibilang tadi, stack itu adalah last in first out. Jadi, yang data yang ditaruh di pertama itu akan menjadi data yang terakhir yang dikeluarkan. Contohnya dalam implementasi ini. Nah, di sini ada sebuah gelas kosong. Dia yang pertama akan dimasukkan data 1, push. Selanjutnya akan dimasukkan data 2, data 3, dan seterusnya. Maka yang keluar yaitu data yang ketiga. Karena apa? Yang dimasukkan yang pertama ini akan menjadi keluar yang terakhir. Jadi, data 1 ini dia akan keluar di paling terakhir. Karena dia ada di tumpukan yang paling bawah. Nah, di sini ada implementasi kodenya. Seperti kode pada umumnya, di sini ada stack integer stack 1, stack integer stack 2. Nah, di sini push itu menambahkan elemen. Jadi dia menambahkan push 10, push 20, dan push 30 elemen 10, 20, dan 30. Terus di sini si out itu akan mengeluarkan top dari stack 1.
Di sini selanjutnya itu ada stack pop. Itu untuk menghapus elemen teratas. Nah, out dia top setelah pop. Nah, yang keempat dia untuk mengeluarkan ukuran dari stack itu tadi. Nah, di sini empty mengecek apakah stacknya kosong. Jika tidak, maka ya stacknya nggak kosong. Maka dia akan mengeluarkan stack tidak kosong. Kalau kosong, dia akan mengeluarkan stack kosong. Nah, di sini tambahkan isi stack untuk di swap atau diganti. Nah, ini stack 2 plus 100, stack 2 plus 200. Nah, ini dia menukar stack 1 dot swap itu akan menukar isi stack 1 dan isi stack 2. Nih, stack 1 titik dot swap stack 2. Nah, di sini dia akan terganti pertukaran antara stack 1 dan stack 2. Nah, di sini si out dia akan manggil top, dia akan mengeluarkan top stack 1 setelah di swap yaitu 200 dan top stack 2 setelah di swap yaitu 20. Itu Nah, ini contoh implementasi dari Q. Nah, di sini tuh ada Q kosong, maka di sini ditambah data 1, selanjutnya di depannya data 1 ditambah data 2. Nah, karena Q ini first in first out, jadi yang ditaruh di pertama maka dia akan dikeluarkan pertama juga. Makanya data 2 itu ditaruh di depan data 1 supaya di akhir nanti data 1 ini dia keluar terlebih dahulu. Karena prinsipnya itu first in first out. Yang masuk pertama maka akan keluar pertama juga. Nah, ini contoh implementasi kodenya. Di sini ada Q1 dot plus 10, maka dia akan menambahkan elemen 10 terus selanjutnya ada Q1 dot plus 20, ini ditambahkan di depan ini kayak gini tadi ya, di depan yang satu itu ditambahkan ini. Terus selanjutnya ada font, itu melihat elemen yang paling depan. Out front dari Q1 itu dia melihat 10 karena elemen yang paling depan kan 10. Selanjutnya out back dari Q1 melihat elemen yang paling belakang yaitu 30 tadi. Terus di sini ada Q-pop yaitu menghapus elemen yang paling depan. Elemen paling depan 10. Maka dia memakai pop untuk menghapus elemen 10 tadi. Nah, out front setelah pop maka 20 karena elemen 10 tadi udah dihapus, dia mengeluarkan 20. Size ukuran Q itu dia di sini akan mengeluarkan ukuran dari si Q1. Terus di sini ada if mengecek apakah Q-nya ini kosong. Nah, if Q.empty out Q kosong, else out Q tidak kosong. Terus di sini Q2.push, di sini untuk tambah isi Q2 untuk di swap. Nah, ini nanti Q2 100 dan 200 akan di swap, menukar isi dari Q1 dan Q2. Nih, Q1.swap dalam kurung Q2. Out front Q1 setelah di swap berapa tadi 100
dan front Q2 setelah di swap yaitu 20, return 0. Oke, segitu aja materi dari saya, materi tugas pengganti dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.